Perbedaan yang signifikan arsitektur Islam dengan arsitektur lain dapat dijelaskan lewat landasan filosofis yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana menjelaskan perbedaan lewat landasan filosofis tersebut kepada yang tidak memahami Al-Quran dan hadis? Nah, begini. Kita kembali pada pembahasan sebelumnya. Sebentar ya. Dikarenakan sekarang yang sedang mendominasi dunia adalah peradaban barat, yang modern maupun postmodern, kawan-kawan. Ya, maka kita itu dipaksa untuk menggunakan sumber-sumber mereka, landasan-landasan mereka. Itu yang disebut dengan imperialisme. Kita tidak sedang dijajah secara fisikal, walaupun alam kita dikuasai dan cara kita berpikir dikuasai. Ya. Cara kita berpikir dikuasai. Nah, contoh begini. Ketika arsitektur modern menjelaskan bahwa kebutuhan satu-satunya manusia berkaitan dengan kebutuhan tubuh, ya, kita selalu ditantang ya untuk membuktikan yang gaib. Kita selalu ditantang untuk membuktikan yang gaib. Mana yang gaib, ada apa tidak? Kenapa? Karena arsitektur modern hanya menerima kebenaran panca indera dan kebenaran rasio. Ya, bisa dilihat, bisa diserap dengan panca indera, bisa didengar, bisa dibaui, kemudian bisa dikuantifikasi. Bisa dikuantifikasi. Nggak relevan kita ngomong agama di bidang arsitektur. Nah, agama, arsitektur yang sudah kita bahas sesi kedua kemarin. Ya, karena arsitektur sebagai ilmu pengetahuan, dia harus sumbernya panca indera dan rasio. Bisa dikuantifikasi. Arsitektur menjadi persoalan hitung-hitungan semata. Gitu. Kemudian kita ditantang. Kamu arsitektur Islam, selalu menempatkan Tuhan pada pusat. Ya, Tuhan itu ada apa tidak? Buktikan dulu. Nah, mereka meminta pembuktian itu dengan dua kriteria tadi. Panca indera dan rasio, ya jelas tidak bisa. Gitu. Jelas tidak bisa. Ya. Nah, mereka selalu memaksa kita ke ranah yang empirik, ya, yang terlihat itu. Selalu memaksa kita ke ranah itu terus. Ya. Sehingga lama-lama arsitektur itu tidak bisa memenuhi kebutuhan spiritual manusia dan spiritualitas kita menjadi tumpul. Spiritualitas kita menjadi tumpul. Nah, ini menyambung kembali tadi dari Bu Nurjayanti. Beliau mengatakan kolbu itu bukan jantung, nah, gitu ya. Bukan hati juga yang fisik di dalam tubuh itu. Dan itu juga dijelaskan oleh Imam Ghazali. Gitu ya. Nah, ketika menyebut akal, ya, arsitektur modern itu menggunakan otak. Nah, gitu ya. Arsitektur modern menggunakan otak. Ya, otak itu ada barangnya ada. Kepalanya Andika ini dibelah, ada otaknya, gitu ya. Dan otak itu terukur, ya, ada volumenya, ada dimensinya, gitu ya. Terukur semua otak itu, sehingga otak itu benar, gitu. Otak itu sah ada, gitu ya. Gitu. Ya. Sehingga dalam proses perancangan arsitektur modern landasannya ke otak tadi itu, ya. Yang menerima informasi dari panca indera, kemudian disampaikan oleh sistem saraf sampai kepada sistem pusat saraf di otak, diolah oleh otak, kan begitu toh. Ya, jadi program arsitektur modern itu pangkalnya pada otak, ya, mengandalkan panca indera, kemudian dialirkan lewat sistem saraf. Pusat saraf manusia kan di otak sampai di tulang belakang. Sementara dalam Islam, akal itu non fisik. Akal itu metafisik, sebagaimana kolbu itu juga metafisik. Itu yang dilupakan oleh arsitektur modern. Dari mana kita tahu akal dan kolbu itu metafisik? Dari Al-Quran dan hadis. Kita mengaku itu benar. Sehingga bagaimana arsitektur itu bukan saja berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisikal untuk kebutuhan tubuh, tapi arsitektur juga harus memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual, yang metafisik ini. Karena akal kita metafisik. Kolbu kita metafisik, nafs, jiwa kita metafisik semua.
Ini katanya Imam Ghazali, tubuh kita ini kan cuma casing, yang itu. Tubuh kita ini casing, kata Imam Ghazali. Manusia sebenarnya itu ada di dalam tubuh kita ini. Jadi yang namanya Andika itu bukan tubuh ini. Ini tubuh ini cuma metafisik. Tubuh ini cuma casing, pinjaman dari Tuhan. Seorang manusia yang namanya Andika yang di dalam tubuh ini besok ya kalau meninggal ya dikuburkan ya kita akan ditanya oleh malaikat di alam kubur toh kita ditanya oleh malaikat di alam kubur ya. Orang modern nggak percaya ini, ngapain ditanya ketika manusia sudah mati akalnya kan akal yang otak itu kan sudah rusak. Karena begitu jantung berhenti berdenyut, darah tidak lagi mengalir, maka otak kekurangan nutrisi. Maka otak pun mati. Kan begitu. Nah, tapi otak ketika manusia sudah tidak bernafas, otak masih hidup beberapa saat ya, karena dampaknya tidak langsung. Gitu. Nutrisi masih berjalan, tapi lama-lama otak kemudian akan mati seiring dengan berhenti berdenyutnya jantung. Ngapain ditanya di alam kubur? Ya nggak bisa jawab kita. Otak kita sudah rusak. Otak yang biologis ini dikubur ya jadi tanah. Mereka nggak tahu kalau akal itu metafisik. Sehingga tubuh kita rusak yang menjadi tanah, tetapi jiwa kita ini tetap ada. Jiwa kita yang memiliki akal itulah yang ditanya oleh malaikat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bisa nggak kita jawab? Bisa, kita punya akal. Gitu. Nah, aspek metafisik atau aspek spiritual inilah ya, yang tidak bisa dijelaskan dengan arsitektur modern. Nah, lalu bagaimana Pak kita menjelaskan ke kalangan non-Muslim segala macam? Nah, ini menjadi tantangan kita. Ya, di ilmu pengetahuan perbedaan itu menjadi sah. Yang penting kita bersifat argumentatif. Kita punya argumentasi. Ya, kita punya argumentasi, nggak bisa bilang, kalau seenak-enak saya nggak bisa jawaban itu nggak bisa. Ya. Kita harus punya penjelasan-penjelasan. Nah, sehingga bidang ilmu pengetahuan ini juga dakwah kita, dakwah umat Islam, ya untuk menyampaikan Al-Quran dan hadis ini bisa menjadi sumber kebenaran loh untuk ilmu arsitektur. Ada penjelasan-penjelasannya loh. Gitu ya. Nah, ini nanti larinya ke fikih dakwah ya, fikih dakwah bagaimana cara menyampaikan Islam di tengah masyarakat yang plural yang tidak semuanya Muslim. Tapi ini harus terus dilakukan. Salah satu caranya adalah membuat jejaring. Alhamdulillah sekarang di Indonesia banyak sekali universitas baik secara formal maupun secara individual itu sudah berbicara arsitektur Islam. Kalau di masanya Bu Nur Jayanti mungkin masih sedikit sekali yang bicara arsitektur Islam. Sekarang banyak sekali kawan-kawan. Ya. Bahkan sampai ke Inggris, ya Edinburgh University itu bicara arsitektur Islam di sana. Ya, bahkan di Amerika ya di Hasan Udin Khan yang di Amerika itu ya kan pusatnya di Amerika itu bicara arsitektur Islam. Jadi hampir seluruh dunia sekarang bicara arsitektur Islam. Jadi jejaring kita sudah jejaring global. Yang harus kita lakukan sekarang menjalin jejaring ini agar kita menyampaikan pesan yang sama. Ketika pesan itu disampaikan terus-menerus dengan skala yang luas, lama-lama akan banyak orang menerima argumentasi-argumentasi kita. Kira-kira begitu Mbak Nisaya dan Mas Khairul, Allahu a'lam. Monggo Bu Nur Jayanti kalau ada tambahan Bu. Ya, mungkin sedikit tambahan dari pertanyaan Mas Khairul. Ini kan tanya, Pak dan Bu, izin bertanya, apakah konsep arsitektur Islam itu hanya kompatibel pada konstruksi bangunan saja, atau fleksibel bisa ke semua konstruksi. Jadi yang ditanyakan kompatibelnya ke konstruksi bangunan.
Nah, kalau saya menjawabnya, yang namanya konsep arsitektur Islam itu digunakan di seluruh wajah bangunan. Mulai dari eksteriornya, itu adik-adik sudah bisa melihat apakah eksterior dari bangunan tersebut itu menunjukkan adanya arsitektur Islam, konsepnya, konsep macam-macam rencana konsep arsitektur Islam itu kan banyak sekali. Apakah di eksteriornya kelihatan, apakah di interiornya juga terlihat, apakah di strukturnya terlihat, apakah di seni hias Islaminya juga terlihat. Begitu. Jadi tidak hanya pada struktur saja. Nah, kalau adik melihat di bangunan-bangunan yang di Masjid Cordoba, di Hagia Sophia dan sebagainya, itu struktur konstruksinya dibalut dengan estetika. Jadi kolom-kolomnya itu tidak polos begitu saja, tapi kolom-kolom strukturnya dihiasi dengan hiasan geometris, hiasan filosofis, dan hiasan floris, bahkan hiasan yang merupakan gabungan dari ketiganya. Itu untuk konstruksi, tapi tidak hanya konstruksinya, di interiornya, langit-langitnya, ada kemudian di atas pintunya juga ada hiasan-hiasannya. Jadi fleksibel, tidak hanya bagian konstruksinya, jadi adik bisa melihat mulai dari luar sampai ke dalam. Itu kalau dilihat dari bangunannya ya, dari bangunannya mulai dari eksterior, interior, struktur, detail, seni hias Islami. Kemudian dari zonasi. Zonasi itu mulai dari luar, publiknya seperti apa, kemudian yang privat itu seperti apa, itu juga bisa dibahas dari arsitektur Islam, dari zonasinya. Ya. Kemudian dari hierarki penggunaan atau fungsinya. Kalau misalnya di masjid, mana fungsi khusus untuk ibadah kaum pria, ada fungsi untuk ibadah tapi khusus untuk perempuan. Yang ini harus dipisahkan dan sebagainya. Jadi konsep arsitektur Islam itu menyeluruh dan tidak hanya pada strukturnya, ya, bisa pada fungsinya, pada zonasinya, pada keseluruhan bangunannya, begitu. Dan bisa juga dilihat dari filosofisnya. Filosofis bisa, historis bisa, kalau bisa dikembangkan jadi kontekstual, apalagi gitu. Jadi pembahasannya nanti sebetulnya banyak, tidak hanya ini. Saya kira itu Pak, tambahan dari saya. Ya, matur nuwun sangat Bu Nur Jayanti. Ya, semoga sudah menjawab Mas Khairul ya. Ada lagi kawan-kawan? Karena sepertinya waktu kita sudah habis ya. Satu lagi kalau ada, silakan. Kok tidak ada, kita akhirkan. Ya, Bu Nur Jayanti, waktu kita sudah habis, Bu. Ya, saya kira sudah cukup, Pak. Ya, matur nuwun sangat Bu Nur Jayanti. Kawan-kawan, kita akhiri sesi kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung pada siang hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan, ya, sesi terakhir sebelum UTS. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.